Udah baca. Yang belum baca masih ada nanti malam. Masih ada nanti malam nih pada maghrib. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Insyaallah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dan memberikan anugerah besar kepada kita. Karena sebelum Muharram ini Allah banyak nurunin anugerah. Ada yang mengatakan 10 kisah. Ada lagi nanti dalam kitab Ianatul Thalibin lebih daripada 10 kisah, 20 kisah bahkan lebih. Salah satunya diterimanya taubatnya Nabi Adam di tanggal 10 Muharram. Dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus katanya ya 10 Muharram. Diselamatkannya Nabi Ibrahim dari bakaran api Raja Namrud tanggal 10 Muharram. Diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, sudah di ujung tombak laut, nggak tahu mau pergi kemana. Allah diselamatkan dengan memukulkan, diilhamkan, diwahyukan, memerintahkan untuk pukulkan tongkatnya sehingga itu laut terbelah. Nanti dalam riwayat ada yang mengatakan terbelah menjadi 12 karena ada 12 suku di situ yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi ibu kalau lagi disiwet ya, itu kan ikan ada di atas ya kayak gitu aja. Tapi masya Allah ini nggak pakai siwet bu. Ini mukjizat dari Allah, diselamatkan pada 10 Muharram. Banyak Nabi Ayub alaihissalam Allah selamatkan daripada penyakit yang menimpanya pada 10 Muharram. Jadi Nabi Ayub itu orang yang kaya, orang ganteng, istrinya cantik, anaknya soleh-soleha, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tapi Allah uji, hartanya dihabiskan, istrinya ninggalin kecuali satu, anak-anaknya meninggal semua, diuji dengan penyakit kulit. Penyakit kulitnya yang luar biasa sampai diusir dari kampungnya karena khawatir menular kepada masyarakat sekitar, diasingkan Nabi Ayub. Hanya ada satu istri yang menemaninya, anak-anaknya semua ada yang mengatakan meninggal. Ya pokoknya habislah, sudah hartanya habis sampai tidak tersisa. Tapi Allah selamatkan pada 10 Muharram, Allah sembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Banyak cerita-cerita yang lain, Nabi dan Rasul, para salafus saleh ditolong oleh Allah, dikasih anugerah pada bulan Muharram. Maka kita ngambil ngarap berkahnya. Mudah-mudahan kita juga yang lagi punya hajat, mungkin Allah kasih ibu ya anugerahnya. Allah yang lagi banyak hutang ada bu, ada yang banyak hutang ada. Zaman 2026 masih banyak hutang ada. Mudah-mudahan Allah kasih anugerahnya, Allah lunaskan entah dari mana jalannya. Yang mungkin ada sesuatu yang mengganjal, ya pokoknya kita ngalap berkahnya bulan Muharram. Dengan apa? Dengan ngamalin tadi kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat juga anugerah kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita bahas Shahibul Jabair. Shahibul Jabair itu bu, Shahib itu orang yang punya. Al-Jabair itu Al-Jabair perban. Jadi orang yang punya perban. Nah, maksudnya apa nih? Ke orang yang pakai perban nih kita bahas. Jadi bu, kalau di keseharian kita tidak terlepas dari musibah, dari bencana. Kalau kemarin kita bahas wudu, bahas tayamumnya orang yang sempurna, ibu ya, bu. Kemarin kita udah bahas wudu, udah bahas tata cara bersuci bagi orang yang sempurna. Tapi di sekeliling kita mungkin kita nggak tahu, kita kerja tiba-tiba pulang kita harus diperban, ibu ya. Kita sakit, bagaimana tata caranya? Maka kita juga belajar tata cara bersuci bagi orang yang memakai perban. Atau Shahibul Jabair ini bagi orang yang luka. Orang yang memakai perban itu maksudnya orang yang luka.
Jadi jabair itu bentuk jamak dari jabiroh. Jamak itu Bu, jamak itu banyak ya. Perban itu perban. Jabiroh satu perban. Jadi jabiroh itu perban atau pembalut atau plester ya Bu ya. Untuk plester, apalagi Bu? Gips ya. Apalagi tuh? Obat. Bisa juga obat Bu. Jadi obat itu yang jabiroh yang menghalangi wudu dari kulitnya. Ya, pokoknya apapun itu, mau yang berbentuk plastik, mau yang berbentuk kayu, mau yang berbentuk besi, mau yang berbentuk obat, mau yang berbentuk apa tuh perban, itu semua dikatakan dalam fikih adalah jabiroh. Ya, jabiroh itu pembalut. Maksudnya bukan pembalut ini Bu. Nanti kalau kita biasa perempuan pembalut tuh softtek gitu ya. Bukan membalut softtek, ini maksudnya yang membalut kulit ibu ya. Mau yang membalutnya pakai, sekarang mau udah zaman canggih. Orang patah tulang, selain pakai gips ada lagi alatnya ya Bu ya. Ada yang penopangnya. Nah itu juga bisa dikatakan jabiroh. Nah, jadi jabiroh itu apa sih? Pembalut atau sesuatu yang dibalut, yang dipasang, dilekatkan pada bagian yang retak. Ya Bu ya. Ibu kalau habis jatuh, biasanya tuh kalau patah tulang dibalut kan, itunya dibalut. Atau patah, atau pecah, atau terluka, biasanya juga dipakai perban. Atau terlepas, ininya, misalnya ini engselnya ya, engsel apa tuh? Engsel tulangnya ini geser. Nah, biasanya kan dipakein gips. Saya pernah itu jatuh dari motor. Saya saking ngantuknya Bu, jatuh bawa motor dari Kampung Muara tuh Penjaringan Jakarta Utara sampai ke Ciputat Jakarta Selatan dulu pas saya S2. Saking ngantuknya lagi ujian. Itu karena kan harus tidur malam belajar. Pagi-pagi harus ujian. Sampai jatuh 3 kali dalam perjalanan. Jatuh. Tapi untungnya saya jatuhnya enggak keras, karena saya nyambil yang paling kiri pelan-pelan gitu. Ntar udah tahu-tahu tidur sendiri, jatuh. Udah saya bangun lagi ditolongin orang, terus jalan lagi, terus tidur lagi Bu. Jatuh lagi. Saya lagi belum nyampe kan nanggung. Udah buru-buru mau ujian Bu, mau ujian saya. Kalau ujian tuh kita ada semangatnya gitu, sakit-sakit juga terus aja nyampe. Jalan lagi, ketiduran lagi tuh di motor. Bisa-bisanya di motor tidur saya. Jatuh, tapi alhamdulillah Allah masih selamatkan. Saya sempat pakai itu, pakai jabiroh di sini, di bagian ini nih. Apa nih namanya? Iya, ini saya nggak pakai kaos kaki karena kehujanan tadi. Tidak harus dijemur di luar. Apa? Pakai jabiroh. Bagaimana saya orang yang jatuh dari motor gitu pakai jabiroh ketika saya harus wudu gitu kan Ibu ya. Nah Ibu harus tahu dulu ilmunya. Biar apa? Biar Ibu bersucinya sah. Biar apa? Biar kalau otomatis kalau bersucinya udah sah, sholatnya juga sah. Tapi kalau bersucinya nggak sah, berarti sholatnya juga nggak sah. Nah Ibu harus paham. Jadi syarat diperbolehkannya mengusap jabir. Memang kita dalam keadaan darurat boleh nggak dibasuh Bu, hanya diusap aja. Misalnya ditayamumi pakai debu, atau ketika wudu kita hanya buat ngusap, bukan ngusap kulitnya, tapi ngusap perbannya. Bukan dibasahin. Kalau dibasahin, waduh, Ibu nanti basah bonyok. Diusap aja, diusap. Boleh, tapi bagaimana syaratnya? Ibu harus paham. Ya, nanti di dalam kitab Al-Bajuri dikatakan Shahibul Jabair, orang yang pada bagian tubuhnya terdapat jabiroh. Tadi mau perbannya plastik, mau perbannya apa aja Bu ya. Perbannya berupa apa aja, pokoknya dia yang ngebalut kulit, dia nggak bisa untuk diwudukan, dia nggak bisa untuk bersuci gitu. Atau plester dan lainnya
Maka ketika bersuci dari hadas besar maupun kecil, hadas besar itu mandi. Kalau hadas kecil berarti wudu. Tidak usah melepasnya. Misalnya ibu habis jatuh dari motor, kakinya, engselnya pindah, ibu kan harus diperban. Maka ketika ibu bersuci ataupun ibu mandi, tidak perlu dibuka perbannya, karena itu tidak memungkinkan untuk dibuka. Karena kata dokter ini harus 1 minggu, kata dokter ini harus 1 bulan misalnya. Ada lagi yang mungkin 1 tahun karena tulangnya patah. Nah, biar benar dulu. Kalau misalnya nanti dibuka tutup, yang ada nggak sembuh, yang ada patah tulangnya, lumar dan sebagainya, yang ada jadinya pengobatannya makin lama. Nah, jadi nggak perlu lepas. Ia boleh diperbolehkan bersuci dengan tayamum. Tayamum tuh yang kemarin kita udah belajar, Bu. Tuh, yang nawaitu tayamum al-istibahati sholat, pada lillahi ta'ala tuh yang kita tepuk terus ke muka sama satu lagi ke tangan. Kita udah belajar kemarin ya Bu ya, satu-satu. Masih ingat nggak itu? Masih. Nah, ini udah lewat babnya. Kalau ketinggalan 1 minggu, ketinggalan bab lagi. Makanya kalau bisa, kalau nggak berhalangan jangan nggak masuk ya Bu ya. Karena nyambung terus nih nanti materinya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sampai ibu pintar. Iya. Ini kan udah pada jadi ustazah. Nanti ibu bisa ngajarin yang lain, anaknya, cucunya, ibu-ibu di sekitar rumahnya. Kalau ngajinya subuh-subuh mah ya Bu ya, nggak mondok juga jadi ustazah. Paling nggak ini praktek ubudiyah ini yang sehari-hari kita memang laksanakan Bu, yang sehari-hari memang kita kerjakan. Nah, boleh tayamum atau boleh juga bukan tayamum, namanya mengusap jabiroh. Jadi kalau tayamum kan pakai debu, Bu. Kalau ngusap itu ibu wudu, anggota wudu yang sehatnya, yang sakitnya itu tadi cukup diusap pakai air. Jadi nggak dibasuh, cuma diusap. Bagaimana syaratnya? Dan dia misalnya tanpa harus mengulangi sholatnya ketika dia sembuh. Ada beberapa syarat. Ya Bu, yang pertama syaratnya tidak mungkin melepas jabiroh karena khawatir akan terlalu lama menderita tadi tuh. Nggak mungkin dibuka nih, kata dokter 7 hari nggak boleh dibuka. Maka kita ikutin aturan medisnya, aturan dokternya, atau aturan yang ahlinya. Kata ahli tukang urut nih, kalau engselnya mau cepat nyambung, ya nggak geser 7 hari nggak boleh dibuka. Berarti ibu kan harus sholat, ya nggak? Jadi gimana nih? Nah, berarti nggak apa-apa, nggak harus dibuka. Karena ibu khawatir kalau misalnya dibuka nanti menderitanya tambah lama, sakitnya tambah lama. Nah, ikutin kata dokter. Atau takut bertambah parah, atau misalnya takut misalnya ibu nggak bisa masangnya lagi karena dokter doang yang bisa masang. Ya, kalau 5 waktu dibuka ibu ada nanti masaknya asal nyangkut. Yang ada tuh tadi yang gesernya nggak bakal ini lagi, nggak bakal lama tuh nyambungnya lagi. Maka ketika tidak mungkin untuk melepas jabiroh, masuklah ini boleh, ya. Atau misalnya jabirohnya posisi perbannya tidak melebihi pada anggota yang sehat di sekitar luka atau sekedar bagian yang diperlukan. Paham gak Ibu? Maksudnya gini, misalnya kemarin saya jatuhnya, ini cewek semua gak apa-apa ya, saya jatuhnya di sini nih, intinya ngegeser, maka perban saya cukup sampai sini. Kalau sakitnya sampai sini, ini kan nggak apa-apa karena buat nutupin perban tadi. Masih nyambung, satu ropit, satu terhubung. Tapi kalau udah sampai sini Bu, ini udah jauh banget kan? Nah, nggak boleh. Jadi perbannya itu cukup bagian yang sakit sama bagian yang perlu untuk bagian yang perlu untuk diperban, yang tidak terlalu lebih lebay gitu ya Bu ya. Misalnya saya tak sakit di
telapak tangan sini, ya kan? Di sininya nih, sedangkan sebelah sini nggak sakit. Sama dokter misalnya, ya ini bisa dibuka, maka ini harus dibasuh dengan air wudhu. Yang nggak dibasuh air wudhu itu yang sakitnya aja nih, yang ini. Jadi yang bagian sakitnya aja, sama bagian jabirohnya, yang diperbannya. Jangan misalnya mentang-mentang ibu sakit ininya, pergelangan tangannya diperban. Di sini nih sebelum siku sampai siku masih sehat gitu. Lalu ibu ketika wudhu ini nggak dibasuh. Nah harusnya gimana? Kalau dia sehat dia dibasuh. Yang diusap itu adalah yang sakitnya, yang jabirohnya, gitu ya. Jadi hanya sesuai atau sekitar lukanya atau sekedar bagian yang diperlukan untuk melekatkan jabiroh, tidak berlebihan. Atau misalnya gini, ibu sakit tangan kanan, tangan kirinya ikut-ikutan diperban juga, kan itu lebay, nggak boleh ya. Jadi sesuai dengan anggota sakitnya, itu yang pertama. Yang kedua, waktu pemasangan jabiroh dalam keadaan suci. Nah, suci ini khilafiyah, pendapat ulama. Ada yang mengatakan suci dari hadas besar dan hadas kecil, ada yang mengatakan suci dari najis. Ini boleh ibu pilih antara dua khilafiyah ini. Ya, masih pendapat Imam Syafi'i, cuman ini pendapat imam-imam yang lain, Imam Nawawi dan sebagainya. Jadi ada dua pendapat. Jabiroh, waktu pemasangan jabiroh ini dalam keadaan suci. Ada yang mengatakan sucinya dalam najis, ada yang mengatakan sucinya dalam hadas besar dan kecil. Ibu harus paham ya. Nanti tergantung ibu, fattaqullaha mastata'tum. Ibu bertakwa kepada Allah yang mana ibu mampu, yang penting itu ada ilmunya. Ya. Jadi pas saya diperban, Bu, pastikan kalau saya mengambil pendapat perbannya itu bebas dari najis dan juga ininya dari najis, berarti perbannya harus bersih. Nggak boleh perbannya bekas kencing orok, dipakai ibu lah. Atau nggak boleh perbannya kan udah berlumuran darah, palingnya diganti dulu lah. Adapun darah yang dalamnya ya nggak apa-apa, namanya kan di dalamnya memang udah pasti kalau misalnya ibu luka mah berdarah. Palingnya lembar yang paling atas itu bersih gitu ya Bu ya, bersih dari najis yang pertama. Kalau ibu ngambil pendapat yang bersih dari najis, kaki ibu kalau ada najisnya ini dulu, dibersihin dulu baru dipakai perban. Nggak mungkin juga kan kakinya kotor yang ada tainya diperban, nggak mungkin, pasti kita bersih dulu. Dokter juga pasti bersih dulu. Nggak boleh kalau ada najis malah nanti jadi iritasi dan sebagainya. Itu kalau ibu ngambil pendapat yang bersih dari suci dari najis. Satu lagi pendapat bersih atau suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maksudnya apa? Ketika saya jatuh dari motor, otomatis saya ketukar urut. Saya kemarin tuh ketukar urut itu Bu, di Cilandak tuh, yang terkenal di YouTube tuh, apa tuh namanya? Haji Naim. Iya benar, Haji Naim. Haji Naim. Kan itu mah dipakein perban ya Maya. Suruh 1 minggu. Ada pantangan itu saya dulu di situ. Sebelum saya urut, saya wudu dulu. Karena saya ngambil pendapat yang bersih, suci dari najis iya, suci dari hadas kecil dan hadas besar juga iya. Saya wudu dulu sebelum diurut. Adapun nanti yang urutnya cowok, nggak apa-apa kan, yang penting sebelum dipakaikan perban itu diurut kita sudah wudu, udah bersih. Kalau kejadiannya kayak saya bisa wudu dulu, karena kan diurut kan ngantri kan Bu, wudu dulu kamar mandi gitu. Nah, saya wudu dulu baru dipakai perban tuh. Itu kalau versi saya ya Bu ya. Makanya ini ibu saya kasih pendapat, 2 pendapat, biar apa maksudnya? Yang mana yang mudah buat ibu? Bersih dari najis atau suci dari hadas kecil dan hadas besar? Kalau bisa dua-duanya, bersih dari najis dan suci dari hadas kecil dan besar, kita pakai duanya.
karena kita utamakan itu ya, yang lebih hati-hati dulu. Kalau nggak bisa ibu tiba-tiba kecelakaan langsung dibawa ke tukang urut, kan nggak sempat wudhu dulu, iya kan, nggak sempat bersih dari hadas dulu ya bu ya, langsung aja ibu pertolongan pertama langsung diperban. Nah, mau gak mau berarti ibu ngambil pendapat yang suci dari najis. Bisa gitu ya bu ya? Paham sampai sini? Kalau saya keadaannya bisa untuk suci dari najis dan suci dari hadas, maka saya dua-duanya dulu itu biar lebih sempurna. Yang ketiga nih syaratnya, posisi jabiro berada di selain anggota tayamum. Nah ini menurut kaul yang masyhur. Selain anggota tayamum itu berarti selain muka dan selain tangan. Itu kalau menurut kaul yang masyhur Imam Nawawi. Tapi kebanyakan ulama tidak sedangkan menurut kebanyakan ulama ketentuan tidak perlu mengulangi sholat, tidak disyaratkan jabiro harus berada di luar anggota tayamum. Jadi mau dia adanya di anggota yang kaki, misalnya ini bukan anggota tayamum ya, kaki atau anggota wudu apalagi bu, selain muka, tangan, kaki, ini ya kepala, ini misalnya perbannya di kepala itu nggak harus. Jadi intinya apa? Intinya yang sepakat ulama itu 1 dan 2 tuh. Yang pertama tidak mungkin melepas jabiroh, yang kedua waktu pemasangan jabiroh harus suci. Adapun yang ketiga ini khilafiyah. Jadi khilafiyah dalam artian kalau dia jabiroh di selain anggota tayamum ya maka tidak harus mengulang sholat. Ada lagi yang selain di anggota tayamum maka harus mengulang sholat. Tapi ada lagi ulama yang berpendapat mau di anggota mana aja kalau memenuhi syarat ini tidak harus mengulang sholat. Ibu biar nggak ribet 2 aja, karena ini khilafiyah. Ya 2 aja. Yang pertama jabirohnya perbannya tidak mungkin untuk dilepas. Yang kedua dalam pemasangan jabiroh dalam keadaan suci. Ya itu aja biar nggak bingung. Nah, kalau tadi persyaratan tidak dipenuhi itu yang pertama dan yang kedua, maka misalnya jabirohnya memungkinkan untuk dilepas. Cuman kena pisau doang, ya kan kena pisau doang pakai plester kecil doang bu, bisa nggak dilepas wudunya? Maka harus dilepas kalau seperti itu. Atau misalnya cuman ketusuk jarum doang, pakai plester kecil bisa dilepas. Jadi yang bisa dilepas, yang tidak khawatir membahayakan maka dilepas. Kalau misalnya udah sampai parah kan itu nggak boleh kena air bu, berarti nggak usah dilepas gitu ya. Jadi siapa yang tahu? Yang pertama dokter medis. Yang kedua siapa yang tahu? Yang tahu diri kita sakit nggak itu kalau dilepas. Kalau itu dilepas sakit lebih membahayakan, kita tahu maka nggak usah dilepas. Ketika kita kayaknya ini mah cuma kena pisau sedikit doang gitu ya, dibuka juga bisa buat wudhu doang, maka harus dibuka. Paham ya Bu ya? Nah, yang kedua nih, pemasangan tidak dalam keadaan suci atau melebihi bagian yang diperlukan untuk melekatkan jabiroh. Maka masih boleh mengusap dan melakukan sholat, namun ketika lukanya telah sembuh dan jabiroh dilepas maka wajib berwudu dengan sempurna dan mengulangi sholat. Nah ini makanya parah bu. Gimana maksudnya Neng? Kalau ibu pakai jabirohnya dalam keadaan najis, nanti ketika ibu selama sakit tuh, maka ketika sembuh ibu wajib mengulang sholat. Misalnya 1 minggu saya pakai perban 7 hari, kan lumayan bu, 7 hari pulang sholat subuh, zuhur. Makanya dipastikan yang pertama jabirohnya memang ya kita nggak mungkin melepas jabiroh. Yang kedua dipastikan suci ketika mau dipasang, mau suci dari najis atau suci dari hadas. Ibu tergantung kondisi itu. Kalau nggak bisa suci dari hadas, minimal suci dari najis. Maka ketika ibu sembuh tidak harus diulang sholatnya, ya. Jadi
Ini kalau misalnya saya sembarangan pakai jabiroh, kena najis misalnya dari awal, ya. Kalau jabirohnya pas pertengahan kena najis itu nggak masalah, Bu. Yang masalah itu dari awal make. Dari awal make, bukan pas sudah dipakai. Jadi pas awal makainya tuh harus suci gitu. Adapun di pertengahan itu namanya darurat, nggak apa-apa. Kan susah juga kalau di pertengahan najis ibu mau cuci gitu, susah kan. Yang penting pas awal makainya harus suci, artinya kita jangan sembarangan. Benar-benar kita siap bahwa ya kita sakit, tapi kita juga jaga kebersihan. Karena itu juga kalau ibu nggak bersih, infeksi juga, Bu. Infeksi juga. Agar apa? Nanti ketika kita sudah sembuh tidak harus diulang sholatnya. Bagaimana tata cara bersucinya? Kita langsung praktek dulu. Nih, saat bersuci perban wajib dilepas dan membasuh anggotanya apabila tidak khawatir akan menimbulkan bahaya pada anggota yang sakit. Tadi misalnya kayak cuman plester kena pisau sedikit doang, maka harus dibuka. Apalagi ibu misalnya pakai kutek ya, kutek kalau nggak kena wudhu, nggak kena air kan harus dibuka. Itu jabiroh juga, tapi itu mungkin untuk dibuka karena bukan karena sakit, bukan karena uzur, ya. Atau tip X, atau apalagi itu cat, cat ya. Atau ibu biasanya yang kerjanya di apa tuh, biasanya yang ngelem-ngelem ya, suka ngelem-ngelem kan suka ke nyangkut-nyangkut tuh. Nah ketika wudhu maka harus lemnya diperiksa tuh ada nggak tuh, dibuka dulu baru wudhu gitu. Itu namanya juga jabiroh. Jabiroh itu karena yang membalut di kulit kita, ya. Tapi kalau yang khawatir menimbulkan bahaya ya nggak harus dilepas. Gimana saja? Nah, berarti masuknya jabirohnya itu yang sulit untuk dilepas, maka boleh. Tapi gini, selama itu masih bisa dilepas dan tidak membahayakan, maka harus dilepas, gitu ya. Misalnya, ibu pakai minyak tanah bisa, ya udah pakai minyak tanah. Atau misalnya ibu kena lem power glue, itu bisa nggak pakai minyak tanah? Oh, pakai alkohol bisa. Nah, maka harus dilepas gitu ya. Kecuali emang kalau dilepas ini kulit ibu nanti kekelopek malah jadi bahaya gitu. Maka ibu kena uzur ini, tidak mungkin melepas jabiroh tadi. Boleh diusap aja ya, atau boleh diganti dengan tayamum. Kalau tidak mungkin untuk dilepas, karena jabiroh ini, Bu, uzur ini bukan hanya sekedar bagi orang yang sakit tadi mungkin, atau juga bagi orang yang misalnya patah tulang, sakit juga itu ya, atau terluka, atau mungkin yang susah untuk dilepaskan. Kalau dilepaskan sampai dia itu nanti akan melukai tubuh kita. Atau misalnya ada orang yang bertato ya, Bu, lalu dia mau bertaubat gitu kan. Ada, masa orang mau bertaubat nggak boleh, Bu? Boleh, sangat boleh. Justru kita sambut dengan rahmah, dengan kasih sayang, walaupun tatonya udah banyak gitu kan. Itu tato itu menghalangi wudhu nggak, Bu? Zatnya? Saya nggak tahu soalnya. Ngalangin tapi dia kayak ini cat gitu, kayak cat. Oh, kalau dia ngalangin wudhu, berarti kan dia harus dihilangkan ya. Tapi menghilangkannya kalau bahaya banget gitu ya, sampai badan melepuh, sedangkan dia ingin bertaubat, ya udah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita bisa hilangkan dihilangkan, yang tidak bisa maka bertahap. Tidak harus sampai semuanya akhirnya melukai. Lipstick juga harus dihapus ya kalau kita. Kalau lipstick apa benar?
Oh, kalau lipstick itu ada yang masuk air, ada yang tidak, Bu. Ada namanya waterproof ya. Waterproof itu dia nggak masuk ke kulit airnya, mencegah dari air. Tapi ada yang dia zatnya seperti pulpen, tahu Bu? Kalau pulpen tuh dia kan cair, ya. Jadi dia menyerap air. Nah, kalau yang menyerap air nggak apa-apa. Ya mak, di karpet dingin nanti. Itu masih kosong. Ya mak, ayo mak di karpet ini udah habis ya. Nanti juga sembarangan aja ya. Sini masih kosong. Ini masih kosong, nggak apa-apa di sini. Ya, santai aja pokoknya di sini mah ngajinya udah kayak keluarga aja dah. Ya, iya, bisa silakan. Ya, masuk mak. Kertasnya udah habis, barengan aja ya. Jadi lipstick itu ada yang waterproof, nggak masuk air, yang nempel gitu Bu. Ada yang dia cuman bentuknya zat cair yang bisa meresap air. Kalau dia zat cair yang bisa meresap air nggak harus dihapus, walaupun masih ada warnanya. Yang harus dihapus itu yang dia sifatnya tidak, zatnya tidak dapat meresap air. Sama kayak ibu pakai alis. Nah, alis kan bisa meresap air, berarti nggak harus dihapus. Tapi kalau dia tidak meresap air, mau nggak mau harus dihapus. Yang nggak boleh tuh ibu wudu, tapi wudunya ibu berbarengan dengan sambil cuci muka pakai sabun. Jadi kalau cuci muka pakai sabun dibilas dulu sabunnya, baru wudu gitu. Karena apa? Karena nanti airnya bukan air suci mensucikan, jadinya airnya nyampur dengan air sabun. Jadi air sabun mau udah buat bersihin dulu, nanti baru kita wudu gitu. Kadang-kadang kan ibu-ibu biar sekalian aja gitu ya, biar sekalian aja. Padahal udah cuci muka dulu baru buat wudu. Ya, lanjut. Jadi kalau jabirohnya tadi menimbulkan bahaya, maka tidak harus dibuka. Nih, ini yang pertama, buat hadas besar, buat mandi, bagaimana caranya? Misalnya gini, kita perempuan tuh melahirkan. Melahirkan itu kan wiladah Bu, kita harus mandi ya Bu ya. Terus kita biasanya nifas. Nifas juga kalau udah selesai darah harus mandi. Wiladah yang gak harus mandi itu kalau dia habis melahirkan langsung keluar nifas. Paham gak Bu? Paham gak Bu? Jadi Bu melahirkan, ada yang nggak keluar nifas, nggak keluar darah nifas, berarti kan dia harus langsung mandi. Ada yang habis melahirkan, lalu dia disambung dengan darah nifas, berarti dia nggak wajib mandi. Mandinya kapan? Nanti kalau darahnya sudah berhenti. Jadi yang mewajibkan mandi itu kan ada darah, ada haid, ya Bu ya, ada keluar sperma, ada bersendama antara laki-laki dengan perempuan, ada lagi karena wiladah, ada lagi karena nifas, satu lagi karena meninggal dunia. Ada 6 tuh yang mewajibkan mandi hadas besar. Wiladah di sini kadang tersambung dengan nifas. Ya, selamat datang Ibu. Mangga. Kertasnya udah habis, barengan aja ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan barengan aja kertasnya. Ya. Ibu boleh gabung kalau ini kan masih aja. Gabung aja. Ya. Jadi kita bahas tentang jabiroh hari ini, tentang sahibul jabair, orang yang memakai perban. Bagaimana tata cara bersucinya? Nah tadi lanjut ya Bu ya, hadas besar. Hadas besar ini orang yang junub, haid, nifas, wiladah dan sebagainya. Yang harus dilakukan bagaimana nih? Bu, ya fokus. Ibu biasanya kalau ngelahirin ada yang sesar ya. Yang sesar itu kan kalau dia nggak keluar nifas, dia wajib mandi juga kan ya Bu ya. Kalau dia nggak keluar nifas, tapi kan habis wiladah, bagaimana mandinya? Sedangkan habis sesar tuh nggak boleh kena air, ya kan? Nggak boleh kena air. Bagaimana cara mandinya?
mending kalau aman, kalau dia habis disesar lalu dia keluar nifas, maka mandinya kan nanti. Kalau sesar itu biasanya berapa hari baru kena air, Bu? Seminggu atau 1 bulan. Kalau nifas itu, darah nifas itu paling paling sedikit mungkin secepretan, paling banyak 60 hari. Jadi kalau ibu habis ngelahirin nggak keluar darah nifas, berarti wajib mandi habis melahirkan. Tapi kalau ibu habis ngelahirin keluar darah nifas, berarti wajib mandinya nanti ketika darahnya sudah habis. Ya. Jadi bagaimana nih orang yang kayak tadi, misalnya disesar lalu dia nggak keluar darah nifas, maka dia mandinya gimana? Mandi wiladahnya, atau ketika dia junub, ya Bu ya, misalnya udah nggak tahan sama suaminya habis ngelahirin, berhubungan gitu ya langsung, ya kan? Kan kalau disesar kan di sini perut. Kalau misalnya ininya berarti nggak kenapa-napa, dia berhubungan langsung junub. Sama kan nifasnya misalnya nggak keluar nifas, udah suci kan, bagaimana mandinya, mandi junubnya? Nah, yang pertama dia bisa dengan tayamum, lalu dia membasuh seluruh anggota tubuh yang sehat dengan air. Jadi kan yang sakit perutnya doang, berarti dari bawah terus ini juga bisa keramas kan Bu ya. Nah, yang bisa dibasuh dengan air, dibasuh dengan air. Yang nggak bisa ditayamumi atau diusap jabirohnya. Usap jabirohnya tuh kayak gimana? Oh, pakai air tapi nggak usah dibasahin tuh, asal sekedar mengusap. Itu kan ada yang pakai air, ada yang enggak. Usap aja, syarat gitu. Oh, ini syarat buat dia mandi hadas besar. Tapi yang lain harus dimandiin. Nah, jadi karena basuhan mandi hadas besar itu tidak disyaratkan tertib, ibu bisa pala dulu, bisa kaki dulu dan sebagainya. Maka ada 2 cara nih. Boleh ibu mendahulukan tayamum atau mendahulukan mandi. Bu, misalnya gini, cara pertama tayamum seperti biasa. Jadi orang nih yang lagi sakit, atau misalnya dia lagi haid, Bu, dia lagi haid, bawa motor, tiba-tiba tabrakan. Nah, lagi haid keadaannya, mau nggak mau dia kan diperban kan. Kalau misalnya tabrakan kakinya yang yang patah, berarti kan yang pakai gips itu yang bagian kaki. Kalau tangannya yang patah berarti bagian tangan, sedangkan dia lagi haid dan dia pasti darah haidnya itu akan berhenti di saat jabirohnya masih terluka. Artinya di saat dia masih terluka, masih pakai perban. Bagaimana nih dia mandi besarnya? Sedangkan darah haidnya sudah berhenti, tapi dia kecelakaan. Habis kecelakaan yang tidak memungkinkan dia untuk kena air, maka yang pertama dia tayamum dulu seperti biasa, ya. Disunahkan mengusap jabiro dengan debu, atau tayamum seperti biasa kayak ibu tayamum. Ini misalnya nawaitu tayamum, misalnya nawaitu tayamum lillahi ta'ala, niat aku tayamum karena Allah Ta'ala. Ibu ambil debunya, biasa tuh ditepuk, terus tayamum. Satu lagi ambil. Ini tayamum kan nggak boleh ada jam ya Bu ya, nggak boleh ada yang menghalangi. Satu lagi ambil, yang satu buat tangan ini diputer sampai sini. Ini kan belum, ini belakang terus ke belakang. Ini sebelahnya buat sini, baru begini. Jadi yang pertama itu kita sudah pernah praktekkan waktu itu. Ya, ini tangan dibagi 4, Bu. Tangan dibagi 4. Kalau muka gampang, muka mah tinggal begini aja, ya. Atau boleh dari atas, mau dari atas ke bawah boleh. Nih. Boleh. Mau ibu ngusap-ngusap boleh, yang penting semuanya ngusap gitu.
Ya, mau dari atas ke bawah, mau dari bawah ke atas. Kalau sunnahnya dari atas ke bawah. Tapi yang penting tata caranya itu yang penting semua terusap. Udah dari atas ke bawah, mau ke atas, samping, yang penting semua terusap. Kalau tangan, itu tangan yang agak susah. Harus bagi 4 kan tadi? Ibu bagi 4. Ini tangan kiri dulu buat basuh tangan kanan. Nih dijalanin terus. Ini ya Bu ya, terus gitu. Terus sampai bawah. Terus diputer. Tuh, puter sampai sini. Ini jangan dikenain begini karena ini masih ada debu. Ini begini sampai sini. Ini buat apa? Ini masih ada debu buat yang tangan kiri nih. Terus ke belakang. Diputer. Nah, ini sampai sini nih. Begini. Itu yang pertama begitu. Ya, tayamum. Jadi kalau misalnya debunya kalau misalnya perbannya adanya di tangan, nggak usah terlalu ini, yang penting dikenain. Ini kan debunya apa tuh tadi di tangan ya. Kalau di kaki mah nggak usah ini. Kan tayamum hanya wajah dan tangan. Lalu gimana kalau yang ininya perbannya di tangan nih? Nah, maka boleh ditayamumi atau boleh diusap dengan air ya. Kalau nggak memungkinkan diusap dengan air, maka ditayamumi tadi itu. Ibu ambil aja debu di dinding atau di rumah ada tanah bersih. Jangan banyak-banyak, dikit aja gitu ya. Tadi muka udah, asal aja. Terus udah satu lagi tangan. Ini kan udah ibu ada perbannya, misalnya ini perban. Misalnya ini tangan ibu diperban, berarti yang dibasuh, yang diusap bukan kulitnya, tapi perbannya nih diusap begini, tetap sama. Kalau ini ada perbannya, jadi yang diusap perbannya, bukan tangannya. Kalau tangannya yang diperban, itu udah tayamum pertama. Yang kedua, bagaimana? Ternyata kan belum cukup mandi besar, Bu. Karena kan itu kita mau mandi besar kan dari haid. Yang kedua, membasuh seluruh anggota yang sehat sekaligus membasuh bagian di sekitar jabiro sebisa mungkin. Tadi kan ibu mau mandi karena haid kan? Karena kecelakaan di perban tangan, tadi udah tayamum dulu. Habis tayamum, ibu siap-siap mandi nih. Sedangkan tangan lagi di perban, berarti gimana? Tangan jangan kena air. Berarti yang mana? Yang ibu biasa nanti pakai shower atau pakai apa? Pakai kayu. Misalnya tangan kanannya yang diperban, ibu bisa mengucurkan air dengan tangan kiri. Kan nggak harus diusap. Ibu kucurin aja nih yang sekitar badan yang nggak kena perbannya, yang nggak luka, ibu pakaiin air. Lalu ini bisa nggak? Memungkinkan nggak untuk ramas? Bisa, ya udah pakai keran atau minta bantuan. Yang penting tangan ininya nggak kena air. Yang penting tangan ininya nggak kena air ya. Saya kira kalau jabirohnya sakitnya sampai siku, ya udah deh kita lebihin dikit sini nggak apa-apa. Kalau dekat banget nanti malah kena air gitu. Jadi kita batasi yang sekiranya tidak terlalu banyak ya, dan tidak memungkinkan jabiro untuk kena air. Keramas itu harus pakai sabun kasih Bu, sampo? Nggak harus, karena mandi besar itu yang penting meratakan seluruh air, bukan sabun. Air suci mensucikan. Jadi ibu kalau lagi mandi hadas besar justru air dulu diratain, baru sabun. Kalau sabun tuh sunnah lah, nggak pakai sabun juga udah bersih ya. Yang salah tuh ibu, yang salah sabun campur air. Nah itu belum suci mensucikan. Tapi kalau ibu air dulu, ibu udah suci itu. Sabunnya sunnah. Mau pakai sabun nggak pakai sabun, udah ibaratnya udah suci, udah bersih, udah mandi besarnya udah sah ya. Jadi sabun itu adalah bagian dari wangi-wangian lah, membersihkan. Ya, boleh ibu pakai sabun itu setelah ibu
guyur air rata semuanya, baru diguyur dengan ditambah dengan satu. Nah, sudah tuh, udah ibu basuh seluruh anggota yang sehat. Yang ketiga, nah caranya ini yang sempurna ya Bu, mengusap seluruh jabiro dengan menggunakan air. Cara demikian adalah yang utama kalau memungkinkan, karena dengan mengakhirkan basuhan akan menghilangkan sisa-sisa debu tayamum. Tadi kan udah tayamum, udah ibu ratain air kan? Terakhir gimana? Terakhir udah nih semuanya udah diratain air. Terakhir ibu ambil air sedikit, ibu ciprat-ciprat, nggak dikit aja. Ini apa namanya, diusap jabirohnya. Tapi jangan sampai basah. Itu yang lebih sempurna. Kalau ibu mau yang nggak terlalu sempurna, tadi dua cukup. Yang pertama tayamum, yang kedua langsung meratakan seluruh air ke bagian tubuh yang sehat. Kalau mau lebih sempurna, 3. Ditambah dengan mengusap jabiro. Udah, jadinya suci. Udah enggak, ibu ibaratnya haidnya sudah hilang, sudah jadi ibu seorang yang tidak berhadas besar, ibu suci, bisa ibu sholat. Lalu gimana nanti wudunya? Wudunya sama lagi kayak gitu tadi. Yang bagian tangan yang diperban tidak dapat kena air, maka bisa ditayamumi atau diusap, ya. Nah, cara yang kedua nih, itu cara yang pertama tadi gampang kan Bu? Insyaallah gampang. Kalau tahu ilmunya mah gampang daripada asal-asalan, apalagi yang ribet-ribet. Ini kalau ribet paling sakit. Asal-asalan kita ibadah nggak sah kan? Ya, kita ambil pertengahan. Cara kedua, membasuh seluruh anggota tubuh yang sehat. Tadi kita basuh dulu yang sehat ketika kita mandi alas besar, ya. Baru kita mengusap jabirohnya. Baru terakhir tayamum. Itu sempurnanya. Udah tayamum juga, diusap juga jabirohnya, itu sempurna. Nah, maka ketika ketika ibu sholat dan sebagainya, ibu udah bersih. Terus kalau misalnya hadas kecil untuk berwudu, kalau tadi kan untuk mandi, apapun kasusnya ibu ya. Jadi jabiro itu bisa karena obat, dia misalnya kalau itu tuh ada tangan yang melepuh ya, itu kan nggak diperban kan, tapi biasanya dikasih salep ya, nggak boleh kena air kan. Nah, itu juga masuknya jabiro. Kalau itu nggak bisa diusap Bu, cukup hanya ditayamumin yang bisa tayamum. Anggota yang nggak bisa diusap, ya udah berarti ibu hanya lewati aja gitu. Dilewati aja. Ibu usap yang bisa diusap, yang nggak bisa diusap, kayak tadi melepuh ada obatnya, ibu lewati. Tapi syarat gitu, syarat ya dilewati. Kalau memang itu pakai perban, aman kan untuk diusap, maka diusap. Kalau itu aman pakai perban. Masalahnya kan ada tangan yang melepuh nggak pakai perban, tapi langsung salep obat. Nah, itu kan nggak bisa untuk diusap. Nah, untuk yang hadas kecil gimana wudu? Orang yang mau bersuci dari hadas kecil pada anggota tubuhnya terdapat jabiro, ada 2 nih. Yang pertama, kalau jabiro terletak di luar anggota wudu. Kalau kondisinya jabiro di luar anggota wudu mah aman ya Bu ya. Misalnya ibu punya perban di sini, tadi sesar di sini ya, di perut. Nah, wudunya aman kan? Buat mandi doang, tadi kan mandi udah, wudu aman, ya udah nggak ada masalah, ya biasa aja wudunya. Yang kedua nih, kalau yang dia terletak pada anggota wudu, bagaimana? Ada 3 nih yang mesti dilakukan sama dengan orang yang berhadas besar. Yang pertama, dia basuh seluruh anggota wudu yang sehat, sama lagi kayak tadi. Anggota wudu yang sehat dia basuh dengan air. Yang kedua, dia usap jabirohnya. Yang ketiga, dia tayamum. Maka nanti bisa juga tayamum, ada yang berpendapat tayamum bisa
gantikan dengan mengusap jabirah. Ada berapa lagi mengusap jabirah bisa digantikan dengan tayamum. Tapi kalau mau sempurna 3 ini Bu, kalau mau sempurna 3 ini, artinya anggota yang sehat dibasuh, diusap juga jabirahnya, sama ditayamumkan, ya. Karena wudhu ini syaratnya tertib nih. Kalau tadi mandi nggak tertib. Kalau mandi boleh pala dulu, boleh kaki dulu, boleh cebong dulu, boleh ibu apa dulu nyamannya kalau mandi? Bu biasa kalau mandi nyamannya apa dulu Bu? Muka dulu, kaki dulu? Kaki dulu silakan. Kalau kita memang biasanya bangun tidur kalau muka langsung ini nanti kaget, kaki dulu lah, kaki dulu, ya. Tapi kalau wudhu kan tertib. Kalau wudhu tertib dari baju basuh muka dulu, ya, beserta niat, terus tangan dan sebagainya, itu tertib. Ini wudhu yang rukun Bu. Kalau wudhu yang sunnah kan dari kumur-kumur, itu kan sunnah. Kumur-kumur hidung tuh sunnah Bu, ya, sunnah. Dari telapak tangan sunnah, kumur-kumur hidung sunnah, baru muka dan beserta niat itu baru rukun, masuk ke rukun. Nih harus tertib. Bagaimana? Maka caranya sedikit berbeda dengan yang berhadas besar, yang mandinya tidak disyaratkan tertib. Yakni tayamum, mengusap jabirah dan membasuh anggota yang sehat di sekitar jabirah. Ketiganya dilakukan pada saat giliran membasuh anggota yang terdapat jabirah. Baru setelah selesai kemudian dilanjutkan dengan berwudu. Ini urutannya gini Bu, ya. Urutan membasuh anggota yang sehat di sekitar jabirah serta mengusap jabirah dan tayamum tidak disyaratkan tertib. Nah, kalau urutan membasuh anggota yang sehat di sekitar jabirah serta mengusap jabirah dan tayamumnya nih Bu, ini tidak disyaratkan tertib. Maksudnya apa Neng? Nih kita biar ibu paham, praktek dulu ya. Biar ibu paham, praktek. Misalnya ibu perbannya adanya di wajah. Nih yang pada kepetok-petok nih di sini. Ya, jidat kan, jidat ini bagian daripada wajah kan? Nah, gimana? Yang pertama, ibu niat wudhu beserta membasuh bagian wajah yang sehat di sekitar jabirah sebisa mungkin. Kalau di sini yang diperban, berarti kan di sini bisa dibasuh. Maka pertama, ibu niat ambil air, niat nawaitul wudu'a li hadasil asghari fardhu nilai ya, dalam artinya niat aku wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardhu ganota. Ini di sini nih. Ininya kan diperban, jangan dikasih air, ininya aja. Ya, yang bagian bawah sekira tidak mengenai jabirah atau sekira yang sehat lah, yang sehat. Sudah, terus habis tadi sudah dibasuh tuh mukanya, ibu usap jabirahnya. Yang nggak bisa dibasuh usap. Paham belum? Kan tadi ambil air, kan? Nawaitul wudu'a di sini kan, berarti jabirahnya di sini nih. Nawaitul wudu'a udah, terus ibu jangan banyak-banyak air, ini mah sekadar diusap aja. Nah, sekali aja ya, sekalian. Atau tadi airnya kira-kira udah pada turun, ini kan sisa air dikit tuh, masih ada, diusap aja nih bagian perbannya. Yang kedua, yang ketiga, habis itu ibu tayamum. Tayamum gimana? Yang kayak tadi, ambil misalnya di kamar mandi ada dinding, ibu tayamum muka dulu, terus tayamum tangan. Ya, karena tayamum tuh harus wajah dan tangan. Seandainya Neng nggak pakai tayamum, boleh masih gitu, hanya diusap aja. Nah, ya nggak? Kan tadi kalau sempurnanya diusap dengan tayamum. Kalau ibu nggak pakai tayamum, minimal diusap. Ya. Ini yang sempurna kan Bu? Kita belajar yang sempurna. Habis diusap jabirah kita tayamum. Terus baru kan ribet tuh kalau ibu harus sempurna kan tayamum. Terus ibu basuh lagi tangan tuh pakai keran kan, basuh tangan. Terus habis itu mengusap sebagian
kepala baru membasuh kedua kaki. Itu yang sempurna. Paham Bu? Lalu nih kayaknya ribet kalau pakai tayamum. Ada nanya gitu. Hah? Minimal kalau ibu nggak pakai tayamum tadi diusap jabirohnya. Tapi ingat tadi syarat di awal. Yang pertama jabiroh tidak memungkinkan untuk dibuka. Yang kedua ketika dipasang jabirohnya harus dalam keadaan suci. Ya Bu ya, itu syaratnya. Gampang sih sebenarnya. Terus kalau jabirohnya berada di kedua tangan atau salah satunya di mana? Kalau tadi yang sempurna ya Bu harus ada usap plus tayamum. Kalau yang sempurna, yang kedua nih adanya di tangan. Itu berapa nih? Belum ya? Niat wudu dulu. Ibu ngambil wudu bersama dengan wajah. Ini kan masuk ke rukun Bu. Kenapa orang ibu lagi sakit kok pakai sunnah-sunnahnya nanti makin ribet. Lagi sakit biasanya kita langsung ke rukun ngambil air buat basuh muka nih beserta dengan niat. Terus udah basuh muka beserta niat, ibu tayamum dulu karena tangannya nggak bisa dua-duanya tadi. Tangannya diperban. Ibu tayamum. Tayamum tuh kan biasanya di kamar mandi kan ada keran, ada dinding kan Bu. Nah dinding-dinding itu kan biasanya ada partikel debu. Ibu tayamum di situ. Yang sekiranya dinding itu bersih Bu. Yang sekiranya dinding itu bersih dan dia nggak basah gitu. Artinya nggak basah karena cipratan kencing. Takutnya kan di kamar mandi ya dindingnya kan kena cipratan. Nah dindingnya sekira bersih yang atas lah, jangan dinding yang bawah. Kalau dinding yang bawah jorok banget ya. Iya. Yang atas dan udah tayamum, ibu usap jabiroh dengan air itu tadi, yang tangannya. Nih kan mau pakai tayamum itu ya, maunya langsung diusap aja gitu. Ya kesempurnanya pakai tayamum. Kalau tayamum kakinya nggak usah. Enggak. Kalau tayamum itu anggotanya hanya wajah dengan tangan. Iya. Hanya wajah dengan tangan, itu namanya anggota tayamum, ya Bu ya. Walaupun nanti jabirohnya adanya di kaki, ya kalau disuruh tayamumnya tetap di muka dan di tangan gitu. Adapun mengusap jabirohnya baru pada anggota yang sakit. Tadi kalau jabirohnya di tangan diusapnya berarti di tangan, diusap pakai air. Kalau jabirohnya di kaki berarti diusap pakai airnya di kaki gitu. Tergantung usap jabiroh itu nggak ada anggotanya. Justru usap jabiroh itu mana yang diperbannya. Kalau tayamum maka anggota tayamum. Paham ya Bu ya? Nah ini kalau yang keempat, kalau ada bagian tangan yang sehat, maka bagian tangan yang sehat tadi harus pakai air. Kalau yang nggak ada yang sehat, semuanya keperban, ya udah nggak usah. Gitu, jangan diusapkan. Gimana ngusapnya nih, orang tangannya diperban semua gitu kan? Gimana ngusapnya? Boleh nggak diusapin? Boleh. Ibu boleh kok dibuduin sama anak. Boleh, sangat boleh. Sama anak-anaknya yang ngusapin ya. Kalau misalnya dua-duanya ini nggak bisa, karena ngusapnya biasa orang kalau nggak punya tangan Bu, dia tangannya sakit, ada yang biasa pakai kaki, boleh juga. Yang penting ini jabirohnya diusap gitu, diusap. Mau yang ngusap kaki, mau yang ngusap orang lain, yang penting diusap. Nggak harus ibu yang ngusap, boleh kalau nggak sakit minta bantuan anak. Diwuduin boleh. Terus mengusap sebagian kepala, baru membasuh kedua kaki. Misalnya gini Bu, ibu lagi sakit, ya, ibu nggak bisa wudu sendiri, maka diwuduin kan sama anak. Misalnya pakai kursi roda, ayo emak diantar ke kamar mandi pakai kursi roda, tangannya sakit, ya udah sama anaknya diusap aja tangannya. Yang lainnya diwuduin, kalau pakai air ya diwuduin, kalau kata dokter boleh kena air ya pakai air, kalau nggak boleh ya diusap. Yang penting pas membasuh wajah itu niat wudu, ya Bu ya, niat
Ibaratnya ibu isyarat untuk berwudu di situ. Isyaratnya dengan apa? Dengan mengusap jabiro, walaupun nggak bisa pakai basuhan air, hanya dengan mengusap air aja dikit. Bisa Bu, gitu. Gampang nggak? Jangan mentang-mentang ibu sakit diperban nggak sholat. Nggak sholat kan? Saya juga sama dulu pas lagi diperban 7 hari tuh. Ya udah wudu karena kaki kan belakangan wudu dulu sempurna. Nanti pas kakinya sehat saya basuh, pas gak sehat saya usap. Terakhir biasanya saya tayamum. Udah. Kalau nggak mau tayamum ya udah minimal diusap. Nah, kalau jabirohnya berada di kedua kaki sama kayak tadi ya Bu ya. Sama kayak tadi, niat wudu beserta dengan basuh wajah, terus basuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala. Ibu mau tayamum dulu boleh. Tayamum dulu dengan air, tayamum dulu, baru biasanya kan gini Bu, kalau udah tayamum biasanya ribet ke air lagi gitu. Ya biasanya kita tuh kalau air dulu, baru tayamum gitu. Biasanya ya udah. Kalau misalnya air nih udah semua tuh sampai kaki ya, kaki kita basuh yang sehat sudah, yang jabiro yang yang ini kita sudah usap, baru terakhir tayamum. Ini yang tidak disyaratkan tertib Bu, tayamumnya, paham gak Bu? Tayamumnya, ibu mau tayamumnya di awal. Tadi sebelum basuh kaki boleh, atau setelah basuh kaki boleh, karena itu tayamum buat jabiro kaki gitu. Tapi tayamum mah tetap di muka dan telapak tangan. Jadi antara tayamum dengan mengusap jabiro itu tidak disyaratkan untuk tertib. Tapi kalau anggota wudunya yang dibasuh harus tertib. Paham Bu? Jadi ini tayamum mau usap jabiro dulu dengan air boleh, mau tayamum dulu boleh. Karena apa? Karena catatan tadi tuh urutan antara membasuh anggota yang sehat di sekitar jabiro serta mengusap jabiro dan tayamum tidak disyaratkan tertib. Yang disyaratkan tertib tuh maksudnya urutan wudunya. Oh habis muka tuh tangan, oh habis ini tuh ini. Adapun tadi mau tayamum dulu atau mengusap jabiro dulu terserah ibu, atau mau basuh dulu pakai air itu monggo, nyamannya gimana. Kalau saya biasanya kalau kaki saya pernah kemarin jatuh diperban, saya wudu dulu dengan sempurna, udah beres sampai kaki, saya usap jabirohnya, baru saya tayamum, baru saya sholat gitu. Biasanya gitu. Biar kalau bolak-balik kan udah tangan tayamum itu kan ribet ya Bu ya. Jadi udah semua baru saya tayamum, baru saya sholat. Sudah. Ini berada di sebagian wajah dan kedua tangan. Nah ini kalau ada dua berarti sempurnanya tayamumnya 2 kali. Kalau ada 2 bagian yang diperbannya, misalnya gini Bu, ada di wajah sama di tangan. Yang pertama ibu ambil air, niat wudu tuh, bagian wajah yang sehat ibu basuh, terus sekitar jabiroh tadi diusap, boleh diusap dulu atau boleh tayamum dulu. Habis itu basuh tangan yang sehat, boleh tayamum dulu. Habis basuh yang sehat, boleh juga tadi usap tangan dulu. Berarti kan 2 kali tuh ya Bu ya? 2 kali kan? Baru mengusap sebagian kepala, baru membasuh sebagian kaki. Paham Bu? Insyaallah. Ini nih ribet amat sih begini gitu kan. Sebenarnya kalau dijalanin nggak ribet Bu, nggak ribet, cuma diusap doang. Itu justru untuk memudahkan ibu. Yang ribet itu kalau ibu basuh pakai air, nggak sembuh-sembuh. Yang ribet itu kalau perbannya dibuka. Nah, itu lebih ribet. Pakai perbannya dibuka setiap sholat, aduh ribet banget. Kalau cuma diusap doang nggak itu Bu, cuma tayamum doang nggak ribet. Nah, kalau sempurnanya pakai tayamum. Kalau ibu ya minimal ngambil yang ininya aja lah, isyarat tadi boleh. Diusap jabirohnya.
nggak pakai tayamum masih boleh. Tapi jangan ditinggalin dua-duanya ya Bu ya. Ngusap enggak, tayamum enggak gitu kan. Jangan, pilih salah satu. Kalau bisa sempurnanya dua-duanya gitu. Itu yang karena kita belajarnya yang sempurna. Ya, belajarnya yang sempurna. Adapun ibu nanti susah tayamum, ya udah minimal diusap jabirohnya gitu ya, karena susah untuk tayamum. Bisa ya Bu ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Oh saya kaki saya sakit diperban. Ya udah saya wudu dengan sempurna, jabiroh kaki saya udah usap, saya masih bisa tayamum. Ya udah saya tayamum. Tapi kalau ibu kebanyakan anggota tubuhnya yang kena jabiroh, ya udah sebisanya ya, sebisanya. Oh ini berada seluruh wajah, gimana nih? Wajahnya nggak ada yang bisa untuk dibasuh. Oh, ada nggak kayak gitu? Kena air panas wajah. Hah? Ada ya? Nah gimana tuh? Nah pertama, ibu bisa pakai niat tayamum dulu untuk wajah. Ya, kalau misal diperban, jabirohnya bisa diusap. Tapi kalau misalnya ini wajahnya melepuh, nggak bisa buat diusap, isyarat aja begini Bu. Iya, isyarat begini dilewatin. Ya, isyarat dilewatin begini nih kayak ibu tayamum. Tapi nggak kena, kenapa? Karena dia nggak diperban, takutnya kalau dipegang iritasi, infeksi dan sebagainya, maka isyarat begini. Baru ambil lagi debu buat tangan. Terus kalau dia pakai jabiroh tadi pakai perban kan bisa kan dipegang. Nah, maka diusap juga tuh dengan air. Baru basuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, basuh, baru membasuh kedua kaki. Gampang ya Bu ya? Gampang kok. Yang penting kita bertakwa kepada Allah. Intinya kita mau bersih-bersih tuh intinya pengen bertakwa kepada Allah, nggak sembarangan ibadah gitu Bu, nggak sembarangan ibadah. Kalau berada pada seluruh tangan, nah tadi lihat dulu bersama dengan wajah, boleh ibu tayamum dulu buat tangannya tadi ya, atau ibu usap tuh yang tangannya di jabiroh. Tapi kan tangannya seluruh tangan, yang gimana ngusapnya? Ya kan, Bu? Kalau ada orang lain yang ngusapin orang lain, atau ngusapnya pakai kaki gitu ya, ini bisa. Atau ngusapnya ibu isyarat dengan apa? Di situ kamar mandi, yang buat isyarat diusap tangan ibu. Ya, isyaratnya dengan tembok gitu ya, diputar. Ya pokoknya isyarat lah. Atau pakai anaknya, misalnya emak sakit tangannya, mukanya basuh terus ininya di ini aja, ya, sama anaknya diiniin, minta tolong. Tapi yang niat ibu dalam hati, ya, yang niat untuk berwudu ibunya, ya, anaknya sih mewudukan ibu, tapi ibunya juga nih, ya silakan. Nah, anaknya habis operasi besar lalu dia minta wudu, minta sholat. Kalau dia tidak memungkinkan untuk kena air, kata dokter, maka dia cukup untuk bertayamum saja. Kalau tayamum saja, berarti kan hanya muka sama tangan yang mewakili semua. Saya yang tangannya banyak segala macam. Ibu yang wuduin, tapi ibu bisa sanggup wudukan. Ya udah sebisa-bisanya. Pakai apa Bu? Pakai botol spray boleh. Darurat. Saya punya itu, kalau itu mana ya? Ibu punya botol? Iya, ibu ada botol semprot nggak? Kalau ada saya contohin. Bagaimana nguduin anak? Ada. Ini botol apa dulu? Oh, wangi ruangan, jangan deh. Nih, kalau ada air putih atau air apa ya, yang air keran, ibu taruh di botol spray. Anak ibu lagi sakit, wudhunya boleh di apa namanya, di kasur. Di kasur. Gimana wudhunya? Yang wajib aja pakai botol spray. Ibu wudhuin muka dulu, sedikit pret, diusap. Kalau intinya apa? Kalau muka itu kan membasuh, harus ada yang netes minimal 1.
Itu namanya membasuh. Kalau mengusap nggak harus ada yang netes, ya. Misalnya ibu tadangin airnya sini dikit, segini. Ibu wuduin begini nih. Nggak harus di kamar mandi, Bu. Ini gini, ibu wuduin, mau wuduin anak. Ibu tadangin dulu air sini, terus niat wudu. Buka gitu. Ya, yang penting ini kena semua. Dan dia kalau membasuh ada yang netes, walaupun 1-2 tetes. Habis itu apalagi tangan. Ibu tadangin dulu di sini kalau nggak bisa ya. Ini kan ada yang netes tuh. Tangan. Satu lagi. Habis itu apa? Ini satu lagi udah ceritanya, Bu. Kalau mengusap nggak harus banyak-banyak, sedikit aja. Ini kan nggak harus netes. Ini usap. Baru kaki kayak tadi. Aduh, kalau pakai ini muncrat-muncrat, Bu. Kalau pakai botol spray enggak. Nah, kaki begini. Satu, terus lagi. Itu namanya wudu darurat. Bisa di kasur juga, Bu. Hah? Oh, boleh. Kalau kata dokter nggak boleh pakai air, masuk angin, pakai operasi. Oh iya. Kalau mau pakai debu, boleh pakai debu. Namanya tayamum, Bu. Tapi kalau tayamum berarti anggotanya anggota tayamum, muka aja sama tangan, ya. Misalnya ibu ada yang sakit, ibu tayamumin tuh. Ayo niat tayamum gitu ya, semua sholat jangan Allah. Ibu usap tuh mukanya. Terus ambil lagi buat tangan, tayamumin. Ya, satu lagi. Ini yang udah dipakai udah. Ini satu lagi gitu. Oh nggak apa-apa. Oh kalau bersih nggak apa-apa ada sih. Gini, kalau dia sholatnya dalam keadaan najis, maka ketika dia sembuh nanti dia harus pulang qodho. Namanya sholat hormat waktu itu, Bu. Sholat taat kepada Allah, hormat waktu. Tapi kalau dia dalam keadaan bersih, maka sholatnya nggak harus diulang. Ada juga yang berpendapat minimal pas awalnya dia bersih. Adapun nanti kesananya dia misalnya pipis di pembalut dan sebagainya, kalau udah pertengahan mah nggak apa-apa. Gitu. Jadi intinya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Kalau memang dia nggak bisa untuk cebok, ya udah tayamumin aja di atas kasur, kalau usah ganti pampers. Nanti kalau dia emang bisa dia sehat, ya Bu ya, bisa dikodo. Kalau emang udah keburu mati, iya Bu, namanya dia udah sholat. Kalau udah keburu mati, namanya dia sudah melaksanakan sholat dengan hormat waktu karena nggak keburu sembuh. Gitu. Intinya apa? Intinya udah fattaqullaha mastata'tum, ya. Jadi kalau ibu mau sakit itu, Bu, ada toleransinya, bukan hanya tayamum, tapi dijamak. Bagaimana biar sholatnya nggak diulang? Maka ibu pakai aja jamak. Rusuhnya gimana? Sholat subuh kan biasa ibu dibersihin tuh sama perawat kan, dibersihin, ibu sekalian tuh diwuduin, ibu sholat itu. Nanti untuk zuhur sama asarnya, ibu sholatnya ketika ibu jamak tuh. Ketika jam 5-an biasanya suster bersihin lagi ya. Nah jam 5 ibu sholat zuhur, sholat asar di jamak takhir. Tahan dulu kalau bisa jangan ngentut. Nah, biar apa? Sekalian maghrib sama isyanya di jamak takdim, tapi nggak boleh dikosong kalau sakit, Bu. Jadi dalam kitab I'anatul Thalibin, orang sakit itu boleh sholat untuk di jamak, tapi jamaknya jamak tamam. Zuhur ya tetap 4 rakaat, asar tetap 4 rakaat. Untuk apa? Mensiasati itu tadi, biar ibu sholatnya nggak kena qodho. Karena kalau ganti pampasnya berkali-kali 5 waktu sholat susah, ribet. Maka apa? Tajribut taisir, butuh kemudahan. Maka bolehlah dijamak. Ibu ganti pampasnya cukup pagi-pagi waktu subuh sama waktu jam 5 tadi tuh.
Jam 5, setengah 6 kan masih bisa sholat zuhur jamaah takhir dengan asar. Nanti jam 6-nya sholat maghrib jamaah takdim dengan isya. Gampang kok sebenarnya. Kalau tahu ilmunya gampang kok, nggak usah dibuat susah. Yang susah itu nggak mau sholat itu. Yang nggak mau sholat udah sakit, nggak mau sholat. Padahal kan ibu kan memang dibersihkan kan 2 kali itu kan, waktu pagi dengan waktu sore. Nah itu kesempatan ibu buat sholat. Gitu. Mau sholatnya, Bu, mau orang sakit mah mau sholatnya duduk boleh, mau sholatnya tiduran boleh, mau sholatnya berbaring boleh. Kan kalau nggak bisa berdiri, ibu sholat dengan duduk. Yang penting ini auratnya tertutup. Ini saya kan ngeliat auratnya, maaf, kaki saya tadi pakai kaos kaki Bu, kehujanan. Saya buka tuh, saya jemur depan. Nah, ibu yang penting ini pakai selimut juga boleh Bu. Kalau mau sholatnya begini, sambil begini tiduran boleh. Ya, kalau mau sholat miring, sunnahnya miring ke kanan ngadep kiblat. Ini kiblat sholat. Nah, berarti sunnahnya begini sholatnya. Ya, ini. Ke kiblat. Kalau selonjor kan bisa begini. Kalau misalnya di sono ranjang, ini saya tiduran karena nggak cowok Bu. Mau saya kalau ngaji ibu-ibu begini. Soalnya ibu-ibu kalau nggak dipraktekin, iya. Tolong pulang-pulang kayak nggak tahu orang mari. Nggak bisa praktekin. Nih, ibu di rumah sakit kiblatnya di sono. Mau sholat dengan tiduran boleh, tapi kalau tiduran begini harus ada ini nih, pakai bantal di sini. Ininya ngadep kiblat, pakai bantal sedikit ini. Ya, kalau miring begini kan ini yang ngadep kiblat nih, dada kita. Kalau begini, jangan nggak pakai bantal. Saya enak banget tidurnya. Ibu pakai bantal begini, kan ada bantal kan? Nah, ibu tinggal sholat aja begini. Ntar rukunya di mana nih? Bisa contohin dah. Tapi harus tempat-tempat ya Bu, sesuai ya maksudnya nggak buat gitu. Gimana Bu? Maksudnya soal kalau mau itu tempat Iya, empat. maksudnya kan nanti nggak dua gitu kan ya. Ya, kalau yang kosor itu Bu, yang 2 itu kalau safar dalam perjalanan boleh jama dan boleh dikosor. Tapi kalau sakit, ibu hanya boleh di jama, tidak boleh dikosor ya. Kenapa? Karena sakit itu punya waktu luang banyak. Sedangkan orang safar tidak punya waktu luang yang banyak. Ibu sampai tiduran aja 4 rakaat kan bisa. Gini, ya maaf ya Mia. Ya bismillah. Terus ntar sujudnya gimana? Rukunya gimana nih? Rukunya begini bikin. Kalau enggak matanya aja ke bawah. Nanti sujudnya matanya ke bawah lagi atau agak nunduk kayak ini kan pakai ini. Emang begini Bu, emang udah begini. Mama kalau nggak dipraktekin, iya sampai rumah. Tadi belajar apa ya? Orang anak bocah juga santri begitu sama. Anak bocah Bu, pondok saya ngajar santri kalau nggak dipraktekin. Tadi kan udah dijelasin ini. Dia tapi nggak tahu. Nanti iya, kalau udah begini dia keinget-inget Bu. Nih, ya. Itu kan kalau ibu di rumah sakit tidak selalu kiblatnya kiblat. Nah, tidak selalu menghadap kiblat kan? Kalau ini kan ibu makin kiblat, berarti pakai bantal. Kalau ibu di sini, berarti ibu madep ke kanan. Kalau ibu di sini, berarti kiblatnya mana? Sini, ibu agak miring ke kiri. Kalau di mana lagi? Kalau di sini? Kalau di sini? Nah, ya udah sholat aja sebisa ibu. Ya, yang penting apa? Bu, di pesawat, di kendaraan ibu kalau masih bisa ngadep kiblat. Kalau nggak bisa ya udah. Sebagaimana ibu menghadap itu wajibullah. Bu, kalau masih bisa ngadep kiblat, begini kan
tadi bisa begini. Kalau ini bisa begini ya, ibadah sama. Di sini bisa. Nah, kalau di sini, ya udah pasang wajhullah. Semua adalah wajahnya Allah. Udah sholat aja begini, masa ibu masuk. Kalau ibu bisa begini sih iya. Kalau nggak bisa ya udah, apalagi lagi di rumah ICU. Udah begini aja, sebisanya. Kalau masih bisa ngadep kiblat, ngadep kiblat. Kalau nggak bisa, ya udah fatamma wajhullah. Semua itu udah wajahnya Allah. Makanya kata Allah apa? Yuridullah bikumul yus. Allah itu menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul us. Allah itu nggak menghendaki kesusahan. Tapi Allah itu nggak mau juga kalau kamu lupa sama Allah. Lagi sakit amal sholat, lupa kan sama Allah kan? Tentang sakit lupa sama Allah. Jangan. Ya intinya gitu. Ada lagi Bu yang mau bertanya? Nih, kalau tidak ada, saya langsung kesimpulan karena sudah mau jam 3. Ya, catatan nih. Cara bersuci Shahihul Jabair yang sebenarnya adalah berwudu untuk hadas kecil atau mandi untuk hadas besar. Disyariatkannya tayamum sebagai pengganti wudu atau mandi dalam hal ini karena semata-mata darurat karena adanya luka. Jadi intinya apa Bu? Sebenarnya ibu mau lukanya di tangan kayak lukanya di kaki kayak luka seluruh tubuh kayak sebenarnya yang disyariatkan itu hanya tayamum. Sebenarnya bukan mengusap. Tadi mengusap dengan air bukan, tapi dengan tayamum, ya. Jadi seandainya ibu enggak pakai mengusap juga cukup dengan tayamum udah cukup sebenarnya. Ibu misalnya enggak pakai membasuh anggota yang sehat, cukup dengan tayamum karena ibu punya uzur, sebenarnya itu juga enggak apa-apa. Ya, misalnya gini. Suatu saat sahabat Rasulullah ada yang palanya Bu kena tombak atau apa gitu ya, sampai bocor. Sedangkan ketika dia tidur dia mimpi basah, keluar sperma. Sedangkan palanya lagi bocor. Lalu dia salah nanya, aturan nanyanya kepada baginda Rasul, malah nanya sama teman-temannya. Sama ibu-ibu lah, gimana nih? Saya kepalanya lagi sakit bocor gitu ya, tapi saya tadi malam mimpi basah. Nanyanya sama kawannya, kamu harus mandi kata kawannya tuh dong. Bego juga harus mandi. Akhirnya dia mandi Bu, mandi udah dingin banget lagi, udah palanya bocor. Udah selesai mandi meninggal. Orang palanya bocor suruh mandi gimana coba? Bu, ibu kalau habis ya kata Rasulullah apa? Akhirnya cerita ini sampailah kepada baginda Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu telah membunuhnya. Sahabat Nabi itu yang disuruh pada mandi, orang mandi sakit suruh kamu telah bunuhnya. Maksudnya apa? Allah kan menghendaki kemudahan, bisa dia dengan tayamum, nggak harus dengan mandi. Seandainya dia tayamum, dia masih hidup, dia masih terselamatkan. Coba lagi bocor, disiram air, mati lah Bu, meninggal dunia. Rasul marah, nggak boleh berlebih-lebihan gitu. Artinya kita itu ada namanya maqasidus syariah, tujuan syariat yang harus kita jaga, jiwa kita. Jangan sampai gara-gara kita sakit kita pengen bertakwa kepada Allah, jiwa kita terancam. Jangan. Ya udah, makanya tadi ibu habis operasi besar, sebisanya apa? Ya udah tayamum. Ya udah, kalau nggak bisa ganti pempes ya udah sholat luhur 4 waktu nggak apa-apa. Sholat aja, isyarat gitu ya dalam hati. Atau pakai mata, kan bisa sambil tiduran. Yang penting waktunya sholat, ibu tahu itu sholat. Makanya kalau ini Bu, kita punya orang tua sakit, kita bisikin, Ma, waktu sholat tayamumin ya. Udah kan, karena di kasur aja susah kan kalau mandi udah tayamum.
sholat ya mak, bisikin sholat. Udah dia sholat. Itu namanya anak soleh, anak soleha. Kadang-kadang kita emaknya dibiarin aja waktu sholat. Ya kalau lagi tidur pulas mah jangan, kalau udah bangun mak, tadi waktu sholat zuhur udah dari tadi mah sholat ya. Ya udah, boleh kok dengan isyarat, boleh kok dengan tayamum di atas kasur. Jangan sampai meninggalkan sholat ini gitu. Usaha boleh mak. Oh itu mah lebih dari soleha, dituntut lagi. Boleh jamaah di rumah sakit mak tiduran itu ya, niat sholat saya imam, ikutin ya Allah. Udah ditayamumin, maknya ngikutin Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Dia ngikutin ya, walaupun dia di atas kasur. Sama kayak anak saya juga dulu pas sakit demam berdarah. Jangankan bu orang tua, anak saya aja masih umur 7 tahun lebih sakit demam berdarah, sholat. Jamaah di rumah sakit kita, ya sholat aja. Tapi sebisanya, kalau nggak bisa wudu darurat dengan spray tadi, dengan tayamum gitu. Yang kedua, pengusapan jabiro dengan air adalah sebagai pengganti tidak terbasuhnya anggota tayamum yang memang diperlukan untuk melekatkan jabiro. Jadi pengusapan jabiro dengan air itu bu maksudnya pengganti itu ya, sebagai pengganti tidak terbasuhnya anggota tayamum yang memang diperlukan. Misalnya tadi kan di tangan jabirohnya, kan nggak mungkin juga kena tayamum kan tangannya, maka boleh diganti dengan pengusap jabirohnya. Ya, kan tangannya diperban ya, kan tayamumnya kan tadi harus buka jam, masa perban harus dibuka kan nggak bisa kan, maka boleh diganti dengan mengusap jabirohnya. Jadi oleh karena itu jabiro yang sama sekali tidak melekat pada anggota yang sehat tidak perlu mengusap jabiroh. Ya, jadi nggak usah mengusap jabiroh lagi kalau sama anggota yang sehat. Cara bersihnya cukup dengan berwudu dan tayamum dan tidak perlu mengulangi sholatnya. Wah, enak kan bu? Coba kalau sakitnya sebulan, kodo sholat sebulan berat bu. Kita kodo sholat sehari aja berat. Makanya biar nggak ada kodok-kodok dah. Udah lagi sholat juga, lagi sakit juga sholat aja sebisa kita. Nah pada waktu bertayamum disunahkan mengusap jabiro dengan debu. Yang keempat, tayamum adalah cara bersuci darurat nih. Kalau udah darurat, kalau nggak bisa banget dengan wudu, nggak boleh kena air, atau dia parah banget sakitnya, ya udah darurat ya bu, hanya berlaku untuk melaksanakan satu sholat fardu serta ibadah-ibadah sunnah. Jadi gini, kalau ibu pakai tayamum tadi mau dijamak, tadi kan mau dijamak zuhur sama asar karena pusing kan, karena sekalian ganti pampers dan sebagainya. Ya udah berarti satu kali sholat fardu, satu kali tayamum. Berarti zuhur ambil tayamum, nanti salam asar tayamum lagi, nanti udah masuk waktu maghrib tayamum lagi, nanti salam buat isya tayamum lagi. Jadi satu kali tayamum itu satu kali sholat fardu. Beda dengan halnya sunnah. Satu kali tayamum bisa berkali-kali sunnah, tapi tidak bisa berkali-kali sholat fardu. Paham bu? Ya. Kalau maghrib di jalan gimana? Gimana mak? Kalau maghrib di jalan kehabisan itu gimana? Kalau maghrib di jalan kehabisan nih, pernah saya bahas ya bu ya. Kalau maghrib di jalan kehabisan ibu, kalau bisa ini yang sempurna ini sholat lihurmatil waktu. Saya itu pas lagi kuliah itu kadang-kadang naik motor, kalau capek saya naik busway ibu. Naik busway itu kalau pulang pada asar, saya nyampe rumah itu isya. Otomatis saya di jalur busway itu udah jam 4:30 kan. Udah habis asar saya pulang kuliah, habis sholat asar udah punya wudu, saya ke jalur busway 4:30. Kadang saya jam 5 baru dapat mobil busway-nya. Jam 5 kadang macet bu di jalan,
kadang ke maghriban di busway. Gimana? Saya punya wudhu kan? Saya sholat aja berdiri. Sholat aja sebisa saya. Sholat luhur mati waktu. Atau kalau lagi duduk ya sholat duduk. Kalau berdiri nenek-nenek kasihan kan takutnya. Kalau ibu bisa sholat sambil berdiri begini ya bu, sambil pegangan ini, dia sholat aja begini. Dalam hatinya sholat tetap Allahu Akbar. Yang main apa? Isyarat mata. Yang main isyarat muka. Nggak mungkin juga ibu ruku di busway ya kan? Nah, kalau ada nanti sisa waktu maghrib masih jam 6:30 atau jam 7 kurang belum isya di rumah, saya sholat lagi maghrib. Gitu. Kalau masih ada waktu, kalau tidak ada waktu namanya saya sudah sholat lihur mati waktu, nggak usah dikodo. Kecuali kalau masih ada waktu maka saya harus sholat lagi, ada sholat pulang sholat. Karena sholat kodo itu boleh kalau kita memang ada uzurnya, ketiduran, baru boleh dikodo. Apalagi kelupaan, baru dikodo. Kalau tadi kan di perjalanan kita ingat waktu sholat ya kan, maka sholat sebisa kita. Ya, terakhir, jumlah tayamum yang dilakukan sesuai dengan jumlah jabiro atau luka pada bagian anggota wudhu yang dibasuh atau diusap. Jika ada 2 jabiro, misal di tangan dan kaki, maka tayamum dilakukan 2 kali yang sempurna. Allahu a'lam bishawab. Tunggu udah jam 3 lewat. Kurangnya dari saya mohon maaf. Ada yang mau bertanya lagi?